Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Purwati dengan NIM 1182072256. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam penerapannya, hukum Islam ini merupakan sistem yang menjadi kewajiban bagi semua muslim. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang perbedaan syariah dan fikih. Ketentuan syariah ini terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Yang dimaksud dengan syariah ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sebagai rasul, sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Syariah ini bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang luas, meliputi juga akidah dan akhlak, sedangkan fikih ini hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia, yang biasa disebut dengan perbuatan hukum. Syariah ini merupakan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul yang sifatnya ini abadi, sedangkan fikih ini hasil pemahaman manusia, karya manusia, maka sangat dimungkinkan suatu saat akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Syariat ini hanya berjumlah satu, sedangkan fikih ini berjumlahnya banyak karena merupakan pemahaman manusia, seperti terdapatnya beberapa aliran ahli fikih. Soal yang ketiga yaitu tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini memuat kandungan berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Yang kedua itu ada hadis. Hadis yakni segala sesuatu yang berlandaskan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam hadis ini terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan sebagai sunnah. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang ketiga itu ada ijma. Ijma ini merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan ini semakin banyak sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama ini sepakat. Sumber hukum Islam yang keempat itu ada qiyas. Selain Al-Quran dan hadis dan ijma, ada juga qiyas. Qiyas ini berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya di dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya tuh jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang sudah ada nasnya. Pertanyaan yang keempat, karakteristik dan tujuan disyariatkannya Islam. Tujuan yang pertama yaitu maqasid al-syariah, disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan primer yang wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi itu akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung, dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Yang kedua itu kemaslahatan hukum manusia, seperti sudah disinggung di pembahasan sebelumnya itu, bahwa hukum Islam ini hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalahnya ini bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial.
Yang ketiga yaitu kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia saja. Hukum Islam ini juga bertujuan untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Soal selanjutnya yaitu tentang azas-azas dalam hukum Islam. Azas yang pertama itu azas tidak memberatkan. Dalam firman Allah menyampaikan bahwa dia tidak akan memberatkan seseorang ini di luar batas kemampuannya, apalagi dalam urusan agama. Allah hanya menghendaki kemudahan bukan kesulitan, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra walituk emilul iddata walitukab barullaha alama hazakum wala alakum taskurun, yang artinya Allah ini mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu ini bersyukur. Azas yang kedua yaitu azas tidak memperbanyak beban adalah sesuatu azas yang tidak memberikan banyak beban kepada hambanya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan di dalam menjalankannya, tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan. Azas ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tabda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tabdalakum afallahu anha wallahu ghafurur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu. Justru itu akan menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya itu akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Azas yang terakhir yaitu azas al-tadrij atau bertahap. Azas ini menunjukkan bahwa pada mulanya penerapan hukum Islam ini tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Allah memahami bahwa jikalau perubahan terhadap tradisi masyarakat Arab yang notabene bertentangan dengan syariat Islam dilakukan secara seketika, akan muncul pemberontakan. Hal ini dikhawatirkan masyarakat Arab tidak bisa menerima perubahan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.